Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di podcast kami. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Anamita Saputri, Aji Padilla Saragi, Reja Mahendra, Sepira Salsabila, Puput Wulandari, dan Nita Koryati. Kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai perkembangan dan permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Yolanda Francisca sebagai pemandu podcast hari ini. Nah, saya mau minta pendapat saudari Sepira nih. Bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini? Menurut pendapat saya, kondisi perbankan syariah pada saat sekarang ini terus berkembang. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibanding pertumbuhan kredit perbankan umum, dan ini didukung dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi. Perbankan syariah mempermudah masyarakat melakukan transaksi sosial seperti pembayaran zakat, infak, dan wakaf. Di masa pandemi ini, perbankan syariah lebih kuat dibandingkan perbankan konvensional dalam menghadapi krisis pandemi, karena porsi perbankan syariah masih kecil dibandingkan perbankan konvensional, sehingga saat terjadi krisis ekonomi, dampaknya belum tentu besar. Pada saat ini, bank syariah di Indonesia mulai mengupayakan peningkatan kualitas layanan agar dapat sejajar dengan bank-bank konvensional. Namun, walaupun perbankan syariah terus berkembang, perbankan syariah harus tetap bertransformasi untuk menjadi perbankan yang kuat dan stabil. Terbukti bahwa perbankan syariah belum memiliki diferensiasi model bisnis yang signifikan, indeks literasi perbankan syariah yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Saya ingin bertanya nih ke Reja, bagaimana prospek perbankan syariah di Indonesia ke depannya? Nah, menurut saya, prospek kinerja perbankan syariah saat ini tercermin dari data per Juni 2021 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah lebih unggul dibandingkan perbankan konvensional. Aset perbankan syariah tercatat sebanyak 632 triliun rupiah atau tumbuh 15,80% secara tahunan. Sedangkan perbankan konvensional hanya tumbuh 8,07%. Selanjutnya, pertumbuhan perbankan syariah semakin kuat di tahun 2022 ketika situasi akan kembali normal. Pertumbuhan juga tercermin dari roda perekonomian mulai menggeliat dengan masyarakat yang mempunyai income karena industri sudah mulai bergerak lagi. Sementara jika dibandingkan dengan tahun ini, bahwa pertumbuhan perbankan syariah melebihi likuiditas atau memiliki likuiditas yang berlimpah. Masyarakat akan mulai berani untuk mengambil pembiayaan KPR atau pembelian lainnya melalui perbankan syariah. Dengan sektor ekonomi yang akan bergulir, seharusnya perbankan syariah bisa lebih mendapatkan keuntungan untuk bisa tumbuh lebih besar lagi. Perbankan syariah tumbuh double digit di saat pandemi. Kalau situasi normal harus tumbuh lebih besar lagi karena ekonominya lebih bagus. Hasil gabungan merger dari 3 bank syariah BUMN yang menjadi Bank Syariah Indonesia, maka perbankan syariah akan lebih bagus ke depannya. Sekian, terima kasih. Bagaimana menurut Puput tentang perbankan syariah di Indonesia yang dinilai masih belum sepenuhnya menjalankan prinsip Islam? Menurut saya, perbankan syariah belum memberikan keuntungan atau mensejahterakan nasabahnya seperti yang disyariatkan dalam prinsip ekonomi Islam, tetapi sebaliknya mengejar keuntungan sendiri, bahkan melakukan praktik riba. Contohnya, terjadinya praktik riba di perbankan syariah itu, yakni lebih banyak bagi hasil yang diperoleh bank ketimbang nasabah. Perbankan termasuk bank asing ramai-ramai mendirikan atau membuka cabang syariahnya karena bank itu sangat memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
untuk tidak merusak atau memperluaskan prinsip ekonomi Islam itu. Seharusnya seluruh pihak terkait mulai dari para ulama dan para ekonom dan perbankan duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah perbankan syariah itu. Dari yang kita tahu, ada beberapa bank syariah di Indonesia yang memberikan banyak program undian kepada nasabahnya. Ada beberapa orang yang mempertanyakan tentang boleh atau tidaknya program undian yang diberikan oleh bank syariah. Mengenai hal tersebut, bagaimana pendapat Saudara Haji? Apakah diperbolehkan bank syariah memberikan program undian kepada nasabah? Bukankah undian tersebut termasuk dalam kategori perjudian? Menurut pendapat saya, undian dalam hal ini tidak termasuk tindakan perjudian. Karena di dalam praktik perbankan syariah, nasabah tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti undian tersebut. Selain itu, ada dasar fatwa DSN MUI yang memperbolehkan undian di perbankan syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 86 DSN MUI 12/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana. Alasan bank syariah memberikan program undian kepada nasabah adalah untuk memberikan motivasi kepada nasabah agar lebih banyak berinteraksi kepada pihak bank. Tidak hanya itu, jika kita lihat dari prakteknya, ternyata masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah. Salah satunya adalah minim sumber daya manusia. Menurut Saudari Nita, apa aja sih tantangan dan permasalahan yang dihadapi bank syariah di Indonesia? Menurut saya, dari salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah di Indonesia ini, salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan, karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan, serta keterampilan mengelola bank. Sumber daya manusianya memerlukan persyaratan pengetahuan general di bidang perbankan. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah pangsa pasar atau market share. Perbankan syariah yang masih sangat rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian juga tantangan yang dihadapi yakni dari sisi permodalan bank syariah yang masih terbatas. Dan juga tingkat kompetitif, produk dan layanan keuangan syariah juga belum setara dengan keuangan konvensional. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari teman kita Syafira bahwa kondisi perbankan syariah pada saat sekarang ini terus berkembang. Namun walaupun bank syariah di Indonesia terus berkembang, perbankan syariah harus tetap bertransformasi untuk menjadi perbankan yang kuat dan stabil. Nah, saya mau bertanya nih ke Saudari Mita. Menurut Mita, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia? Menurut pendapat saya, upaya pemerintah dan masyarakat untuk memajukan perbankan syariah yaitu pertama, penerbitan suku negara dan instrumen baru lainnya untuk berbagai proyek pemerintah. Yang kedua, menawarkan insentif untuk instrumen pembiayaan syariah untuk proyek pembangunan ekonomi nasional. Keempat, konsolidasi dan penguatan perbankan syariah untuk dapat meningkatkan kemampuan finansialnya dalam menyalurkan pembiayaan. Yang kelima, masyarakat lebih sering menabung atau menggunakan produk perbankan syariah. Dan yang terakhir yaitu adanya merger 3 bank syariah atau Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. Tujuan dari merger tersebut adalah memperbesar skala syariah untuk meningkatkan penetrasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sehingga memiliki daya saing yang kuat.